Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, banyak dari kita yang tidak atau belum memiliki pola hidup yang bersih dan juga sehat. Salah satu kesehatan yang sering diabaikan adalah kesehatan mulut dan juga gigi seperti karang gigi seperti itu. Padahal kalau dibiarkan begitu saja, karang gigi ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan gigi, tapi juga untuk jaringan pendukung gigi. Oleh karenanya kita harus tahu nih apa itu karang gigi dan bahayanya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya karang gigi. Tapi kalau kita ngomong tentang gigi nih pemirsa, kalau gigi kita sehat, mulut kita sehat, itu pasti kita percaya diri. Percaya diri untuk apa? Untuk ngobrol atau untuk senyum ke orang lain. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang senyum nih, kali ini kita akan membahas beberapa fun fact tentang senyuman. Kita lihat yang pertama ya. Oke, fakta yang pertama, senyum buat awet muda seperti itu. Nah, mungkin ini kalau dari sisi medisnya, kan kalau kita senyum ada otot-otot yang bergerak seperti itu. Nah, kalau otot-otot bergerak, ini bisa membuat kita otomatis awet muda. Bandingkan dengan mereka yang hidupnya selalu dengan cemberut gitu ya. Jadi otot-ototnya tidak bekerja sehingga akhirnya membuat mereka tampak lebih tua. Lebih senang mana? Melihat orang yang cemberut atau yang senyum? Pasti senyum kan? Oke, kita lihat fakta yang kedua. Senyum buat kita menarik. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Anda lebih suka yang mana nih, melihat orang cemberut atau senyum? Pasti senyum. Karena apa? Kalau orang yang senyum ini pasti memiliki aura yang positif, aura yang baik seperti itu ya. Yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng. Tidak hanya ngomongin looknya yang bagus, tapi juga enak dipandang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Senyum picu kekuatan bawah sadar. Mungkin ketika hidup kita lagi drop, lagi banyak masalah, apalagi di pandemi seperti ini, ada financial problem, ada social problem gitu ya, kerjaan di kantor juga numpuk seperti itu. Kalau kita mulai dengan senyuman, itu biasanya bisa memicu kekuatan alam bawah sadar kita untuk menjadi orang yang lebih kuat seperti itu ya, dengan senyuman. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Senyum atasi malu dan grogi. Biasanya nih kalau kita mau speech atau pidato atau mau interview pekerjaan gitu ya di HRD, kita bisa memulainya dengan senyuman karena bisa mengatasi rasa malu ataupun juga grogi atau nervous ketika harus berhadapan dengan orang lain seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, fakta yang kelima. Senyum menularkan bahagia. Coba kalau kita lagi hadap-hadapan sama teman terus kita senyumin ke teman, pasti teman kita akan ikutan senyum. Nah, inilah mungkin yang disebut dengan senyum itu menularkan bahagia, karena ketika kita senyum, teman kita akan ikutan senyum, jadi otomatis kita berdua jadi bahagia. Nah, apakah memang benar kelima tadi ini adalah memang benar-benar fakta seputar senyuman? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa fun fact atau mitos fakta seputar senyuman seperti itu. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas bersama pakarnya langsung untuk mengklarifikasi apakah benar senyuman itu memiliki nilai-nilai yang seperti saya sebutkan tadi. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Erika Kamaria Yamin MPASI Psikolog dari Ide Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden, sehat? Sehat ya, keluarga juga sehat ya, Miss Erika? Ya, sehat semua, Mas, tentunya. Oke, Miss Erika, hari ini kita akan membahas beberapa fakta seputar senyuman seperti itu kan. Dengan tema besar kita hari ini adalah bahaya karang gigi seperti itu. Kalau kita karang giginya tidak ada, giginya juga sehat, itu maka kita juga pede untuk senyum gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang senyum nih Miss Erika, kita lihat yang pertama. Ini benar atau enggak nih ketika kita ngomong senyum, senyum itu bisa buat kita awet muda? Oke, Mas Raden. Memang benar bahwa sudah ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa orang yang tersenyum itu memang dipersepsikan lebih muda daripada usianya. Nah, kalau orang yang tidak tersenyum, apalagi cemberut, nah itu cenderung dipersepsikan lebih tua dari usia sesungguhnya. Nah, penjelasannya itu katanya senyum itu tuh menjadi facelift alami. Jadi ketika kita tersenyum, ujung bibir kita kan tertarik. Nah, itu cenderung mengangkat tulang rahang, pipi, bahkan leher kita. Jadi memberikan efek lebih muda.
Ya, gitu. memberikan efek lebih mudah seperti itu ya. Oke, kita Mhm. lanjut ke yang kedua nih Miss Erika. Senyum buat kita menarik. Nah mungkin banyak dari kita kalau suruh milih nih, lebih pilih mana? Orang cemberut atau orang senyum? Pasti banyak dari kita milihnya orang yang tersenyum. Karena mungkin ada aura positif yang keluar juga sehingga kita terlihat lebih menarik seperti itu Miss Erika. Iya, betul sekali. Jadi memang secara natural kita pasti akan lebih tertarik ke orang yang tersenyum gitu. Nah, ini juga sudah ada penelitiannya nih Mas Raden. Hmm. Jadi ketika orang tersenyum itu memang dia itu terlihat pertama lebih sopan, habis itu terlihat lebih menarik juga, lebih menyenangkan dan bahkan terlihat lebih kompeten dan meyakinkan. Sehingga orang-orang jadi lebih suka untuk dekat dengan orang yang tersenyum gitu penjelasannya. Tapi mungkin ketika kita berhadapan dengan orang yang senyum, itu ada aura yang mungkin menular ke orang-orang di sekitar untuk melihat ada aura positif sehingga akhirnya lebih charming gitu, Miss Erika. Iya, betul sekali gitu. Jadi memang ketika tersenyum itu membuat, tadi itu, semua hal-hal positif jadi nampaknya ada nih pada orang yang tersenyum itu. Akhirnya kita kan senang ya dengan yang baik-baik, dengan yang positif, jadinya kita ya mau mendekat dengan orang yang tersenyum itu gitu. Jadi orang yang tersenyum Oke. itu memang menjadi lebih menarik gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Miss Erika. Senyum Ya. picu kekuatan bawah sadar. Nah mungkin ini kalau kaitannya dengan sekarang pandemi seperti itu ya. Ketika kita ada financial Mhm. problem, social pressure, work pressure, harus ada deadline. Biasa kerjanya 9 to 5, sekarang 24 hours a day. Karena kita nggak ngerti lagi waktu ya, Zoom meeting gitu kan. Jadi Iya. nggak kenal waktu, akhirnya tekanan selalu ada. Sehingga kalau kita hadapi dengan sedikit, simple aja, senyum itu bisa memicu kekuatan alam bawah sadar kita untuk menjadi lebih kuat dan semangat, itu betul nggak sih, Miss? Iya, betul. Mungkin lebih tepatnya, mengakses kepikiran bawah sadar, seperti itu ya, Mas Raden, ya. Hmm. Jadi memang ketika kita tersenyum itu, ada bagian syaraf di otak yang jadinya aktif. Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan suasana hati, gitu. Jadi ketika lagi merasa tadi itu lagi kurang nyaman, mood-nya lagi nggak baik, coba deh untuk tersenyum. Nah, biasanya akan merasa lebih baik, gitu. Nah, selain itu, tersenyum itu juga memang mengaktifkan ada neurotransmitter tertentu yang bikin tubuh kita jadinya lebih rileks, lebih santai. Nah, jadinya itu juga berpengaruh ke sistem imun tubuh nih, di mana kita kan perlu banget sistem imun yang kuat sekarang ini ya. Nah, jadi bisa dicoba juga dengan mulai tersenyum. Oh gitu, ini kan kalau berbicara tentang Mhm, imunitas sekarang juga lagi trending banget ya Miss Erika, apalagi di zaman pandemi iya memang mau betul tidak mau sekali. kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Berarti dari senyuman itu Mhm. pun akhirnya berpengaruh ke otak dan itu bisa menciptakan sistem imun ke dalam tubuh ya? Iya betul, karena bikin tubuh lebih santai, lebih rileks. Nah, dengan tubuh santai rileks itu, imun tubuh cenderung akan lebih kuat gitu, Mas Raden. Oke, ini sangat luar biasa Mhm. sekali ya. Jadi kalau sekarang ibarat kata kita harus memperkuat imun kita dan itu bisa mulai from a very little thing, itu senyuman ya. Yes, betul Oke, sekali. Mhm. kita lihat yang Coba selanjutnya nih. dengan tersenyum. Senyum atasi malu dan grogi nih bagi mereka nih yang mau speech gitu ya di hadapan publik atau bagi mereka yang lagi cari-cari pekerjaan di zaman pandemi ini gitu ya. Terus kemudian Mhm ada mhm. rasa malu, grogi, nervous harus berhadapan sama HRD gitu. Mungkin ketika dimulai, oke, aku harus bisa menghadapi ini dengan senyum gitu. Nah, itu bisa akhirnya mengatasi malu dan juga grogi, Miss Erika. Iya. Nah, ini berhubungan dengan fakta sebelumnya yang tadi sudah kita Hmm. bahas gitu, bahwa senyum itu memang dapat membuat kita merasa lebih baik gitu, dan senyum itu juga bisa mengurangi stres, termasuk Hmm. mengurangi si rasa malu dan, Hmm. grogi ini gitu. Jadi ketika lagi malu atau lagi grogi, cobalah untuk tersenyum, maka kita akan merasa lebih less stress dan juga kita akan merasa lebih baik gitu. Oke, gimana cara mensinkronkan antara otak dan juga Mhm. bibir gitu untuk kemudian bisa senyum ketika keadaan memang terasa sangat berat gitu. Mungkin ada tekanan pekerjaan, rumah tangga, finansial, ingin rasanya senyum tapi kayaknya agak berat banget nih Miss karena problematikanya terlalu besar seperti itu. Sehingga untuk membuat diri kita mau senyum aja itu agak susah banget. Apa yang harus kita perbuat untuk bisa at least membuat kita senyum sehingga bisa meringankan beban kita?
Iya, iya. Nah, ini justru yang menarik banget Mas Raden. Jadi, senyum itu tuh bisa membuat kita merasa lebih baik, bisa mengurangi stres, bahkan ketika kita sebenarnya lagi tidak ingin tersenyum. Hmm. Kayak tadi tuh lagi merasa banyak masalah, lagi stres gitu mungkin ya. Tapi kita coba untuk senyum, pura-pura senyum dulu deh gitu ya. Kalau kata orang-orang kan fake it till you make it gitu. Nah, kita pura-pura senyum dulu, beneran kita bisa merasa lebih bahagia setelah itu. Gitu Mas Raden. Oke, setidaknya Mhm. ya fake-fake dulu nggak apa-apa, fake senyuman, tapi Yes, betul banget. nanti akan terbiasa gitu ya. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, ya udah senyumin aja dulu meskipun senyumnya Senyumin belum aja tulus-tulus dulu, banget, tapi belum bener ikhlas-ikhlas banget. banget, tapi nanti ke depan akan terbiasa, kayaknya nggak senyum nggak enak nih gitu. Jadi harus senyum ya. Iya, Oke, mhm. kita lihat yang terakhir nih, Miss Erika. Senyum menularkan bahagia. Yang sering kita dengar sih kalau kita senyum, senyum itu akan menular ke teman kita. Ketika kita senyum, ada teman di depan kita, otomatis teman depan kita akan juga ikutan senyum. Apakah ini berarti juga bahwa senyum itu bisa menularkan bahagia? Iya, benar banget Mas Ralin. Nah, jadi bagian otak kita yang mengatur senyuman dan yang mengatur untuk meniru senyuman orang lain itu berada di area respon otomatis. Jadi Hmm. itu sifatnya otomatis gitu. Jadi ketika ada orang nih yang ngelihat kita, saya lihat Mas Raden, terus saya tersenyum Hmm. kayak gitu ya. Nah, itu secara otomatis refleks psikologisnya memang Mas Raden akan ikut tersenyum juga kayak gitu. Nah, lalu berhubungan dengan yang tadi, ketika kita tersenyum walaupun sebenarnya lagi tidak ingin tersenyum, nah, itu akan mengaktifkan bagian otak untuk merasa lebih nyaman, merasa lebih bahagia gitu. Jadi dengan kita tersenyum kepada orang, nah itu benar banget bisa menularkan kebahagiaan kepada orang-orang itu gitu. Oke, ada rasa nyaman dan juga bahagia di sana. Kalau kita bisa menularkan sesuatu yang Mhm. baik, sesuatu yang bahagia, kenapa kita harus menularkan sesuatu yang tidak baik dan tidak bahagia? Jadi senyumlah mulai Iya sekarang betul karena sekali. senyum itu juga menjadi bagian dari ibadah ya. Terima kasih Miss Mhm. Erika sudah berbagi bersama kami di Bincang Sama-sama. Sehati hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga dan jangan lupa untuk terus senyum. Baik Iya, pemirsa, selanjutnya makasih Mas kita akan Raden. membahas tema besar kita hari ini, bahaya karang gigi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 29032 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati. Dari TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya karang gigi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Gigi Cut Mita Fitriana SPPM, spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Mita, apa Selamat kabar? pagi Mas Raden, Oke. alhamdulillah baik, Alhamdulillah kabar baik ya. baik ya. Hari ini tadi kita sudah membahas senyuman dan Hmm. senyumannya Dokter Mita juga indah sekali ya. Ya, Pede gitu ya. pede. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang bahaya karang gigi, sebelum kita membahas lebih spesifik ke karang giginya seperti itu, seberapa penting sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan mulut dan juga gigi seperti itu? Kalau kita tahu ya sekarang banyak sekali orang-orang yang masih memiliki belum memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Salah satu yang kesehatan yang mungkin sering diabaikan adalah kesehatan mulut dan juga gigi seperti itu. Tapi kalau berbicara seberapa penting sebenarnya kesehatan mulut dan gigi itu, Dok? Berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut itu penting sekali sama pentingnya dengan kesehatan umum lainnya Oke, ya. Jadi kenapa? Karena mulut itu kan sebenarnya gerbang. Gerbang Iya, pertama ya? gerbang pertama ya, gerbang pertama masuknya makanan ke dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian untuk pertahanan pertama imunitas juga gitu untuk tubuh kita. Selain itu fungsi dari rongga mulut itu, di dalam rongga mulut itu ada gigi ya, kemudian ada lidah, jadi bukan cuma gigi aja, tapi ada lidah, kemudian ada gusi gitu ya, dan jaringan-jaringan lain yang mendukung si geligi untuk bertahan, dan itu harus lama gigi itu supaya nutrisi yang kita makan itu terolah dengan baik gitu, sehingga berpengaruh kepada kesehatan secara umum gitu Tapi Mas sekarang ini Raden. banyak nggak sih, Dok, yang kemudian masih belum sadar atau belum aware atau belum peduli dengan kesehatan gigi dan mulutnya? Iya banyak sekali gitu, padahal sebenarnya
kesehatan mulut itu akan memberikan efek yang terhadap kesehatan umum kita secara gitu. keseluruhan. Oke. Dan sebaliknya kesehatan umum itu apa namanya maksudnya penyakit-penyakit lain yang dari tubuh kita sebenarnya bisa terdeteksi awalnya dari gigi. mulut, ya. Mulut. Jadi keseluruhan rongga mulut dan gigi. Nah, misalnya gini nih, Mas Raden, gigi yang berlubang itu banyak berlubang itu bisa membawa apa namanya Penyakit efek yang yang berat terhadap penyakit jantung misalnya. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi misalnya kondisi anemia gitu. Nah, kondisi anemia juga bisa kelihatan dari kesehatan rongga mulutnya gitu. Misalnya lidah yang akhirnya licin dan merah. Nah, itu suatu tanda bahwa sebenarnya dia ada kelainan kekurangan apa namanya nutrisi, defisiensi misalnya zat besi gitu yang menyebabkan anemia itu tadi. Jadi itu tadi ada hubungannya antara kesehatan gigi terutama rongga mulut dengan kesehatan umum, begitu juga kesehatan sistemik lainnya yang ada tanda-tandanya di rongga mulut. Tapi mana yang lebih sering terjadi ini, Dok? Kesehatan gigi memengaruhi kesehatan tubuh kita yang lain, bagian tubuh kita yang lain, atau sebenarnya dari faktor kesehatan tubuh kita yang lain, komplikasi penyakit yang lain, akhirnya berdampak juga ke kesehatan gigi kita? Atau dua-duanya posibilitas bisa terjadi? Betul, dua-duanya itu berhubungan gitu. Berhubungannya itu yaitu tadi, kalau kita lihat giginya sehat, rongga mulutnya sehat, biasanya nih orangnya juga kesehatan umumnya baik gitu. Tapi kalau ada kondisi sistemik lain atau penyakit lain, itu juga bisa terdeteksi dari si rongga mulutnya gitu. Nah, penyakit-penyakit lain itu selain dari yang tadi saya bilang anemia gitu ya, ada lagi nih misalnya apa namanya radang gusi gitu ya, itu juga ada kan merupakan satu tanda misalnya kekurangan vitamin C gitu sehingga gusinya berdarah gitu. Atau penyakit autoimun lainnya gitu yang bisa terlihat dari rongga mulutnya. Oke, ini kan tadi dokter juga sempat bilang bahwasanya mulut, gigi adalah gerbang pertama kita untuk masuk asupan seperti itu ya. Nah, biasanya kan kita harus pakai itu setiap hari, apalagi juga untuk ngomong, untuk minum, makan segala macam. Nah, kesehatan gigi apa yang biasanya menjadi masalah? Masalah kesehatan gigi apa yang sering muncul atau sering terjadi? Nah, kesehatan gigi yang sering terjadi nih emang karena salah satu fungsi si gigi tadi itu untuk mengunyah makanan, terus berbicara ya. Hampir 12 jam tuh aktif ya, Mas Raden. Kalau nggak tidur ya sama istirahat, kita pasti pakai menggunakan mulut. Dan estetis ya tadi yang apa namanya Miss Emily tadi bilang bahasan sebelumnya, Miss Erika maksud saya, itu tadi bilang bahwa senyuman itu yaitu berpengaruh kalau misalnya banyak karang gigi misalnya, jadi tidak baik. Jadi dia berfungsi sebagai estetis gitu. Nah, gangguan yang terjadi itu tentu saja ada gitu ya selama kita kurang menjaga tuh akan kebersihan gigi dan mulut. Misalnya nih kalau di gigi berlubang misalnya, kemudian di gusi misalnya tadi peradangan gusi sampai terjadinya infeksi gusi ya. Nah, bahkan lebih lanjut lagi mungkin akan terjadi kerusakan jaringan penyangga gigi, kerusakan tulang penyangga giginya itu akhirnya gigi bisa tanggal atau copot tiba-tiba gitu. Nah, itu antara lain ya gangguan. Nah, selain itu, selain di mulut ada gigi, kemudian ada gusi dan jaringan penyangganya, ada juga lapisan yang di dalam mulut. Kita sebutnya sebagai mukosa. Nah, mukosa itu juga kadang-kadang sering terjadi sariawan. Itu juga merupakan salah satu gangguan dari rongga mulut. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan di rongga mulut. Oke. Kalau salah satu yang mungkin sering terjadi dan banyak orang abai sehingga akhirnya sudah terlalu lama itu adalah karang gigi seperti itu ya dok ya. Karena kalau berbicara tentang karang gigi kan juga nilai estetisnya juga tidak baik ya, tidak bagus gitu kan. Untuk senyum segala macam juga jadi tidak pede. Nah, karang gigi itu sendiri apa dok? Nah,
Karang gigi itu sebenarnya lapisan yang dia keras dan menempel di gigi. Itu sulit Mas Raden untuk dihilangkan sendiri. Nah, sebenarnya si karang gigi ini tadinya bisa dihilangkan gitu ya sebelum terjadi karang gigi, namanya plak gitu. Kalau sehari-hari kita bilang apa ya? Cigong mungkin ya. Ini apa namanya secara umum di masyarakat. Nah, itu terdiri dari sisa-sisa makanan gitu. Gimana kok bisa terjadi sih sebenarnya plak itu ya? Jadi kalau kita sikat gigi sebenarnya plak itu bisa hilang karena dia masih lembut atau masih lembek ya. Tapi kalau kita 2-3 hari itu tidak sikat gigi, maka dia akan mulai terjadi si plak itu tadi gitu. Kalau plak itu apa namanya tertempel sisa makanan lagi, ada bakteri lagi di situ. Nah, selama 2-3 bulan bisa menjadi si karang gigi tadi yang udah susah di apa namanya bersihkan sendiri di rumah. Gitu. Tapi ini pertanyaan orang awam mungkin ya dok ya. Kan berawal dari plak seperti itu ya. Kalau plak masih bisa dibersihkan sendiri ya? Plak masih bisa dibersihkan pada tahap-tahap awal juga tahap nih. Awal juga. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk ya jadi sulit juga untuk dibersihkan sendiri ya di rumah. Gitu. Oke, apa sih proses yang akhirnya membuat, kan itu dari makanan kan tadi dokter bilang masih lembut, masih lembek seperti itu. Hingga akhirnya kan karang gigi itu kita lihat proses scaldingnya aja luar biasa kan, itu kayak keras banget gitu. Jadi apa yang bisa proses apa gitu yang disebut hingga akhirnya membuat karang gigi itu menjadi keras sekali dari makanan yang lembek gitu dok? Iya. Jadi gini, Mas Raden, sebenarnya gigi kita itu udah otomatis terlindung sama ada satu lapisan yang asalnya dari saliva atau air ludah kita ya. Itu bagus sebenarnya si lapisan itu gitu, karena dia akan melindungi si gigi gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ya dia akan tertempel oleh si bakteri, kuman, mikroorganisme yang emang tumbuh seimbang di dalam mulut. Jadi dia sebenarnya kalau seimbang nggak ada masalah gitu ya. Nah, makanan ini yang tertempel dan tidak bisa dibersihkan itu tadi akan dipecah oleh si bakteri itu menjadi asam gitu. Nah, itu kalau berhari-hari di situ ya kan awalnya itu tadi apa peradangan ya. Jadi gusinya nanti ada tandanya tuh merah di pinggir-pinggir tepi-tepi perbatasan antara gigi sama gusi ya. Nah, kemudian nggak disikat nih, nempel lagi makanan apa karena pengunyahan yang baru gitu. Nah, air ludah kita itu sebenarnya mengandung mineral-mineral juga, kalsium, sodium yang akhirnya ikutan di situ menjadi keras yang saya katakan tadi bahwa dalam waktu 2-3 bulan mengendap ya akhirnya menjadi keras dan sulit untuk dibersihkan. Oh, gitu. Prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau sampai jadi karang gigi 2-3 bulan itu kesehatan giginya nggak dirawat dengan baik ya dok? Betul sekali. Oke, dok sekarang sudah ada DM Instagram, kita coba baca terlebih dahulu. Dari @Yuniarti, dok kemarin saya baru aja scaling. Ada pantangan nggak sih dok kalau habis scaling? Nah ini, ada pantangan nggak dok? Ini pantangannya mungkin maksudnya makanan kali ya? Makan atau mungkin minum yang panas atau yang dingin atau apa? Atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi mungkin seperti itu? Sebenarnya nggak ada pantangannya Mas Raden untuk makanan. Cuma kan kalau scaling itu kan kondisi giginya jadi bersih tuh. Nah, kita harus menjaganya supaya nggak tertempel lagi menumpuk si plak itu tadi gitu. Jadi itulah kesempatan kita untuk melakukan pembersihan gigi dengan lebih teliti lagi gitu. Supaya kita bisa mencegah terjadinya si karang gigi itu. Nah, biasanya nih setelah scaling atau pembersihan karang gigi masih ada tuh apa namanya peradangan dikit-dikit di gusi ya. Jadi kita kalau ngomong apa namanya ada pocket, ada soket, jadi ada ruangan antara gigi dan gusi yang masih terbuka karena tadinya kan tempatnya si karang gigi ya. Betul. Nah, itu bisa dibantu oleh penggunaan obat kumur gitu untuk mencegah apa namanya artinya mempersingkat terjadinya peradangan itu tadi gitu. Karena takutnya ada sisa-sisa makanan lagi yang masuk juga. Betul, kalau masih terbuka ya. Kalau misalnya cepat sembuh, cepat rapat kan akhirnya
apa namanya, makanan jadi sulit untuk Tertutup masuk. lagi Iya, ya. Oke, betul. semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Jadi tidak ada pantangan setelah scaling ya. Yang Iya. penting jaga kesehatan giginya karena masih ada renggangan seperti itu ya setelah Betul. scaling bekas dari karang giginya. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi membahas tentang bahaya karang gigi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya karang gigi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Gigi Cut Mita Fitriana SPPM, spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital Pulau Mas. Oke, Dr. Mita, kita kalau berbicara tentang karang gigi kan memang diawali tadi dari plak, sisa-sisa makanan yang tertinggal seperti itu. Nah, ada tidak sih jenis-jenis makanan tertentu yang memang berpotensi besar menjadi plak dan akhirnya berujung pada karang gigi? Jadi mungkin kita bisa ya setidaknya tidak mengurangi makanan-makanan yang bisa berpotensi menjadi bibit plak itu sendiri yang mudah menempel di gigi, atau sebenarnya semua makanan sama saja ada potensi untuk menjadi plak kalau memang tidak dibersihkan. Iya Mas Raden, ini kadang-kadang kita apa namanya, zaman modern ini ya, jadi banyak makanan yang dijual tuh yang manis, ya, yang lengket. Nah itu jenis-jenis makanan yang bisa atau berpotensi untuk terjadi karang gigi lebih cepat, gitu ya, lebih cepat. Nah sekarang makanan apa nih yang apa namanya justru bikin gigi sehat ya, atau lambat karang giginya. Yaitu tadi makanan yang berserat, kemudian yang keras justru ya, atau lebih kasar gitu. Kalau makanan yang tinggi gula atau yang lembut itu cepet banget tuh nempel di gigi gerigi. Kalau yang karbohidratnya tinggi atau gula ya itu tadi dia akan terpecah dan akan menjadi asam yang suasananya disenangi sama si bakteri-bakteri atau mikroorganisme lain gitu, untuk nempel di gigi dan jadi habitatnya atau tempat tinggalnya gitu. Untuk itu makanya jangan kasih tuh suasana seperti itu. Jangan gitu. kasih kesempatan ya. Iya gitu. Oke. Bisa dicegah. Oke, berarti kalau semisal, kalaupun akhirnya kita ada di kondisi yang ada karang giginya gitu kan, atau mungkin kesehatan giginya sedang bermasalah seperti itu. Nah kalau kita kaitkan dengan sekarang nih dok, di masa pandemi gitu kan, mungkin banyak yang agak parno gitu untuk kemudian memeriksakan, atau ini sudah waktunya jatuh tempo untuk scaling gitu kan, atau untuk perawatan gigi seperti itu. Is it okay untuk zaman sekarang di masa pandemi saat ini yang sudah masuk new normal ini, kita untuk memeriksakan gigi masih nggak apa-apa ya dok, aman ya dok ya? Ke dokter gigi ya. Masa pandemi ini emang sebenarnya nih untuk pemeriksaan gigi karena memang salah satu jalan penularan si pandemi itu kan dari rongga hidung dan rongga mulut ya, sehingga protokol kesehatan memang agak ketat gitu. Tapi saat ini memang di poliklinik atau di klinik-klinik di rumah sakit itu dokter gigi sudah menerapkan protokol kesehatan untuk pelayanan di bidang kedokteran gigi gitu. Dan bagi kita sebenarnya kalau untuk ada kasus emergensi ya, seperti misalnya giginya copot atau tajam, atau misalnya apa namanya bengkak, itu jangan takut ke dokter gigi. Jadi dokter gigi akan tetap melakukan tindakan emergensi sesuai dengan urgensinya gitu. Tapi sebenarnya untuk karang gigi itu kan bisa dicegah ya sebenarnya. Selama pandemi ini kita bisa melakukan tindakan preventif di rumah gitu. Kalau misalnya memang sudah waktunya, sebaiknya memang bikin perjanjian dengan dokter giginya kapan bisa mengunjungi klinik atau rumah sakit tersebut untuk dilaksanakan pembersihan
karang gigi itu. Apalagi sekarang lagi stay at home, orang-orang di rumah sering ngemil, sering makan. Nah, itu tadi Itu juga ya. bisa mengakibatkan plak dan akhirnya karang gigi seperti itu. Ya, Betul. jadi harus hati-hati. Oke dok, sekarang sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Bunga di Depok. Dengan siapa ibu? Bunga di Depok. Ibu Bunga di Depok. Silakan Ibu Bunga. Nah, ya kata orang kan kalau ngerokok sama minum kopi itu bisa bikin gigi kuning ya. Ngerokok dan minum kopi, oke. Saya itu nggak ngerokok, nggak ngopi juga, tapi giginya kuning gitu. Padahal saya rajin sikat gigi minimal ya 2 kali sehari lah. Nah, ada nggak sih dok solusinya? Oh gitu. Kata orang kan ngerokok dan ngopi bikin gigi kuning. Tapi ini Mbak Bunga sebenarnya tidak ngerokok dan ngopi, tapi giginya kuning. Ada yang ditanyakan dok atau sudah jelas? Kita akan coba jawab. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Mbak Bunga yang ada di Depok. Kita coba jawab. Katanya ngerokok dan ngopi itu bikin gigi kuning. Kita jawab dari situ dulu. Itu benar nggak dok? Betul. Jadi salah satu nih gangguan juga ya, namanya staining. Jadi ada apa namanya pewarnaan gigi yang disebabkan oleh makanan atau bahan-bahan lainnya ya. Nah, rokok itu bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi, warnanya jadi apa namanya kecoklatan gitu ya, karena bahan nikotin tadi yang di dalam rokok. Kemudian kopi ya, kopi juga bisa menyebabkan pewarnaan di gigi. Nah, kalau Mbak Bunga tadi tidak merokok, tidak ngopi, tapi ada pewarnaan gigi, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter giginya, apakah itu memang karang gigi misalnya juga bisa menyebabkan pewarnaan, atau Mbak Bunga menggunakan obat kumur misalnya. Obat kumur dalam jangka panjang pun bisa menyebabkan pewarnaan di gigi gitu. Termasuk teh juga sebenarnya kalau nggak ngopi, nggak ngerokok, mungkin Mbak Bunga teh atau minum teh atau ada makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan pewarnaan di gigi itu. Gitu. Oke, mungkin. Jadi saya saran untuk datang ke dokter gigi dan diperiksakan apa yang menjadi penyebab pewarnaan itu dan jenisnya pewarnaan apa. Gitu. Oke, sebenarnya tapi kalau untuk membuat gigi itu tidak menguning seperti itu, ada perawatan simpel yang bisa kita lakukan di rumah nggak sih dok? Sebenarnya mengatur waktu minum kopi atau teh itu ya. Nah, sebaiknya dilakukan 30 menit dikasih jeda sampai 1 jam setelah minum setelah sikat gigi. Setelah sikat gigi. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi, jangan langsung minum teh atau kopi, karena pada saat pembersihan gigi itu kan pori-pori gigi itu sebenarnya terbuka. Nah, itu memudahkan untuk pewarnaan tadi dari zat makanan masuk ke dalam si gigi itu gitu. Jadi dikasih jeda deh 30 menit sampai 1 jam baru kita bisa minum. Oke. Minum air panas itu juga ada hubungannya nggak sih dok dengan gigi menguning? Kan saya sering dengar jangan keseringan minum air panas itu bisa gigi menguning gitu. Setahu saya tidak ada hubungannya sih ya. Kalau panas mungkin justru kepada jaringan pendukung giginya gitu, yang atau lapisan di dalamnya itu ya teriritasi gitu, atau lidah gitu malahan gitu. Oke. Ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Bunga yang ada di Depok, dan semoga kesehatan giginya semakin lebih baik seperti itu ya. Tapi kalau sebagai orang Indonesia, is it okay dok untuk giginya yang agak-agak kuning meskipun itu sehat? Ada nggak sih dok yang giginya kuning tapi dia sehat gitu sebenarnya? Mengikuti ras kita mungkin. Iya betul. Jadi sebenarnya gigi itu sesuai dengan warna kulit kita ya. Jadi semakin gelap kulit, giginya semakin putih. Giginya kalau kulitnya ya berwarna ya mungkin giginya juga nggak putih-putih banget gitu. Ada gradasi warna kekuningan. Jadi nggak usah terlalu berusaha untuk memutihkan giginya menjadi putih. Jadi warna kuning itu ya sebenarnya menyesuaikan
kulit, warna kulit kita, yang penting giginya sehat, gusinya sehat, jaringan yang lainnya di dalamnya itu sehat. Berarti itu sebenarnya normal dan wajar ketika kita sebagai orang Asia giginya tidak putih banget gitu ya, antara putih kuning ke ya seperti itu ya, bukan berarti jorok atau tidak. Itu berarti sesuai dengan genetik atau DNA orang Asia seperti itu mungkin ya. Oke. Tapi kalau kita berbicara kembali lagi ke karang gigi, kan ada nih yang tren sekarang anak-anak muda terutama itu pasang kawat gigi, Dok. Nah, apakah kemudian kawat gigi ini juga bisa mengakibatkan atau ada menjadi faktor risiko untuk karang gigi? Iya. Karena biasanya banyak ketinggal itu. Betul. Jadi nggak pakai kawat aja gitu ya. Artinya nggak pakai alat orto ya, orto untuk membetulkan susunan gigi aja. Sebenarnya udah banyak tuh hambatan-hambatan dari bentuknya gigi itu. Nah, biasanya nih kalau nggak pakai alat orto ya, itu karang gigi itu biasanya nempel tuh di leher gigi, jadi batas antara gigi sama gusi yang sulit dibersihkan. Kemudian di sela-sela antara gigi dengan gigi tuh. Nah, dipasanglah alat orto itu menambah retensi atau sisa makanan yang bisa tertinggal di alat tersebut. Jadi makanya bagi kita yang menggunakan alat ortodonti lebih lagi telaten untuk ekstra ya. Ada beberapa jenis sikat gigi yang bisa dipilih. Kemudian triknya adalah di depan kaca. Gitu. Jadi kalau di depan kaca kita bisa melihat bagian-bagian mana tuh yang kira-kira tertinggal sisa makanan itu. Jadi lebih bisa melihat detail-detailnya gitu. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang karang gigi ini sendiri mungkin banyak yang abai kan seperti itu. Nah, kalau mungkin harus diceritakan itu bahaya paling ekstrim dari terbentuknya karang gigi itu apa sih, Dok? Nah, ini dia nih Mas Raden, kalau karang giginya lama di situ akhirnya kumannya pesta pora ya. Kalau kuman udah pun bisa pesta pora dari karang gigi ya. Pesta poranya itu nanti dia ngeluarin racun gitu ya. Nah, di gusi itu ada pembuluh darah tuh Mas Raden. Bisalah dia terbawa tuh ke dalam tubuh kita. Sehingga yang tadi saya bilang bahwa bahaya buat orang yang punya penyakit jantung misalnya, karena bisa menyebabkan radang atau infeksi pada jantung gitu, dan organ-organ lain tentunya. Nah, setelah dia itu bikin racun di situ, dia juga ikutan merusak si jaringan jaringan pendukung gigi. Akhirnya tulangnya ikutan rusak dan giginya bisa tanggal tiba-tiba. Selain dari si bau mulut yang itu merusak pergaulan dan pertemanan ya. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh si karang gigi tadi. Jadi karang gigi itu ya memang berbahaya gitu, Mas Raden. Oke. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali ya, tidak hanya ke kesehatan giginya tapi juga bisa masuk ke dalam tubuh, jaringan segala macam, itu sangat mengerikan sekali, apalagi ke jantung dan lain sebagainya. Itu serem banget dari gigi ya, seperti itu. Nah, berarti kan harus dirawat nih, untuk harus ada ya berkala lah seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara karang gigi, itu perawatannya memang harus di rumah sakit atau di klinik ya, Dok ya? Ya, kalau udah terjadi karang gigi itu tadi sulit untuk dilakukan pembersihan sendiri. Jadi perlu alat khusus atau alat tertentu yang memang adanya di klinik gigi atau di rumah sakit tertentu gitu. Idealnya sama dengan memeriksa kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali atau seperti apa? Nah, kalau untuk tadi 2-3 bulan biasanya terbentuk karang gigi ya. Sehingga kalau misalnya kita emang rajin sikat gigi gitu, kita aware terhadap kesehatan gigi dan mulut, sebenarnya cukup tuh 1 tahun 2 kali atau 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali ya. Tapi kalau misalnya ada kelainan sistemik atau penyakit lain gitu, kemudian tergantung dari tadi kadar
3 bulan sekali atau bisa setahun 3 sampai 4 kali untuk cek ke dokter gigi. Oke, kalau di rumah juga sudah kesehatannya jaganya baik ya juga pasti akan lebih mudah untuk merawatnya ya. Betul, Oke dok, betul nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya plak yang bisa berujung pada karang gigi ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya karang gigi. Dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dokter Gigi Cut Mita Fitriana SPPM, spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital Pulomas. Oke dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya plak yang ujung-ujungnya adalah karang gigi seperti itu ya. Kita lihat yang pertama. Jaga kebersihan mulut. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pertama. Jaga kebersihan mulut yang sering juga abai. Ini juga menjadi penting ya, dok ya? Betul. Jadi jaga kebersihan mulut yang bisa dilakukan sederhana di rumah adalah sikat gigi 2 kali sehari dengan waktu yang tepat dan cara yang benar. Waktu yang tepat itu tadi Mas Raden, pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu, dengan cara yang tepat, dari mulai cara pemilihan sikat gigi yang baik gitu ya, kepala sikatnya itu jangan terlalu besar sehingga sulit untuk menjangkau bagian-bagian di belakang gigi, terutama juga di sela-sela gigi. Bulu sikatnya yang lembut supaya dia lentur, kemudian arah menyikat giginya yang lebih baik vertikal daripada horizontal. Gitu. Vertikal seperti ini ya? Ya betul, jadi dari arah gusi ke arah gigi. Untuk rahang atas berarti dari atas ke bawah, dan untuk rahang bawah dari bawah ke atas. Sehingga dia lebih cepat mengeluarkan sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi. Oke. Berarti gitu. Ini baru nyambung juga saya ya. Jadi kalau gini kan memang mengeluarkan dari apa sih? Sisa sela-sela makanan ya. Kalau gini malah nempel ya. Betul. Jadi di situ-situ aja dia, dan bahkan ujung-ujung gusi itu bisa cepat rusak ya. Gitu. Oke ya. Oke, berarti kalau kan katanya orang habis makan seperti katanya habis sarapan. Katanya habis makan kan nggak boleh langsung sikat gigi ya dok, karena masih ada zat asamnya atau apa gitu. Yang berapa lama waktu setelah sarapan baru boleh sikat gigi itu dok? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma bisa dikasih jarak 5 sampai 10 menit setelah setelah sarapan. makan, sarapan, lalu kita sikat gigi. Kalau misalnya nih sikat gigi juga tidak bisa menjangkau bagian sela-sela gigi, kita bisa bantu pakai benang gigi gitu. Dan obat kumur tentunya. Obat kumur hanya untuk mencegah ya bagian, jadi dia membantu membersihkan sela-sela gigi gitu. Tapi yang paling penting adalah sikat gigi. Oke, nanti mungkin itu menjadi salah satu tips juga ya ketika kita lihat. Oke, next, gunakan sikat gigi elektronik. Nah, apakah memang sikat gigi elektronik selalu menjadi solusi untuk mencegah terjadinya plak? Apa sikat gigi biasa juga bisa, atau elektronik lebih fungsinya lebih oke? Iya. Jadi memang yang saya baca ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata sama tuh hasilnya antara menggunakan sikat gigi yang manual gitu dengan sikat gigi yang elektrik. Sikat gigi yang manual tentu saja tergantung keterampilan kita ya. Jadi kita harus tahu tuh cara-cara yang benar untuk menyikat gigi. Tapi sikat gigi elektronik ini boleh digunakan terutama untuk orang-orang atau yang kurang terampil, misalnya dia mengalami berkebutuhan khusus misalnya. Nah, itu bisa digunakan memilih sikat gigi yang elektronik. Biasanya kan orang kalau sikat gigi manual seadanya gitu ya. Iya. Tapi kalau elektronik kan dia mungkin sudah punya pola gerakan. Betul. Sehingga bisa mengangkat plak-plak itu sehingga tidak akhirnya menjadi karang gigi seperti itu ya, untuk mereka yang tidak terampil atau males lebih tepatnya ya. Betul. Jadi boleh dipilih dua-duanya, tapi sebenarnya tidak terlalu berbeda. Oke, yang penting terampil dan nggak boleh malas dalam membersihkan gigi ya. Oke, kita lanjut selanjutnya.
sikat gigi dengan soda kue. Nah ini apakah selalu benar dengan soda kue atau seperti apa nih dok? Nah, soda kue itu kan baking soda ya. Iya. Nah, sebenarnya betul nih Mas Raden gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada nih yang soda kuenya dibuat sendiri gitu ya, diadon sendiri gitu ya. Jadi nggak jelas takarannya ya. Betul, kita khawatir takarannya itu benar apa enggak gitu. Nah, ini sebenarnya ditawarkan beberapa produk pasta gigi yang menggunakan baking soda. Jadi boleh dipilih pasta gigi yang menggunakan yang ada kandungan baking sodanya. Oh, oke. Bisa sebenarnya soda kue, tapi takarannya harus pas. Kalau nggak pas malah bahaya ya dok ya. Betul, ya karena dia kan sebenarnya dibutuhkan material kasarnya itu untuk menghilangkan si plak tadi gitu kan. Nah kita nggak tahu tuh ntar malah habis nanti lapisan luarnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Pasta gigi mengandung fluoride. Nah ini sering juga kita dengar, harus selalu dengan fluoride. Memang bedanya dengan fluoride, tidak fluoride apa sih dok? Nah, fluoride ini sebenarnya salah satu kandungan yang dibutuhkan oleh gigi untuk mengurangi. Jadi di gigi itu ada bahan fluoride yang sebenarnya bisa lepas gitu, dan karena asam tadi jadi bisa mudah berlubang. Dengan fluoride yang ada di pasta gigi, revelnya gitu ya. Betul. Jadi dia ada menambah ya. Jadi pertukaran si fluoride itu terjadi gitu, tambal sulamnya. Oh, tambal sulamnya. Ya, jadi penting yang mengandung fluoride. Menggantikan fluoride alami yang ada di gigi terbuang aja digantikan dengan fluoride yang ada di pasta gigi seperti itu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah ini tadi mungkin sempat kita singgung juga nih, dental floss dan mouthwash. Ini apakah dental floss dan mouthwash ini kemudian juga penting untuk mungkin perawatan harian kita sebelum mungkin nanti harus ke klinik atau ke rumah sakit? Ini bisa dilakukan setiap hari ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya kita sikat giginya telaten, kalau misalnya nggak bisa di depan kaca gitu ya, tapi sela-sela gigi itu bisa dibantu oleh dental floss atau benang gigi dan berkumur. Berkumur sebenarnya nggak perlu juga sih obat kumur khusus ya. Kalau misalnya kayak makan siang gitu kita nggak sempat sikat gigi, kita bisa bantu dengan kumur air putih aja. Oh gitu, tidak harus pakai mouthwash yang khusus bermerek seperti itu? Nggak perlu. Ya. Itu kalau misalnya kita mau pesta, meningkatkan percaya diri, boleh pakai mouthwash, karena itu khawatirnya kalau dalam jangka waktu panjang kita pakai sendiri, kuman yang baik pun di dalam mulut akhirnya ikutan mati gitu atau hilang. Nah itu keseimbangannya lagi balik-balik ya. Kalau sikat gigi mungkin 2 kali sehari, kalau mau pakai mouthwash itu setiap sehari maksimal berapa kali dan setiap setelah apa? Atau setelah makan aja atau seperti apa? Ya kalau mouthwash yang obat kumur khusus sebenarnya kalau kita telaten sikat gigi tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau misalnya memang diperlukan, konsultasi lagi nih sama dokter giginya, jenisnya obat kumur apa untuk membantu ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Mita hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga membantu kita supaya giginya tetap sehat ya. Sehat-sehat terus untuk Dokter Mita dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.